Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu? Semoga pastinya kamu sehat-sehat saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya bersama dengan Sora, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe, dan yang sudah subscribe, terima kasih banget karena dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Terima kasih ya. Sora doain rezekinya banyak juga. Kamu dukung Sora biar Sora semangat untuk menjalankan YouTube channel ini. Baiklah, mari kita mulai pembacaannya ya. Tadi Sora tuh lagi kayak berusaha channeling nih ya, pesan-pesan apa yang kemungkinan bakalan mau disampaikan ke kamu bahan pembacaannya. Dan Sora sangat tertarik dengan energi dari codependency. Jadi, hari ini kita mau membacakan adalah energi dari seseorang yang sesungguhnya sangat ketergantungan sama kamu. Ya. Jadi orang ini sangat punya ketergantungan yang sangat besar sama kamu ya. Siapakah orang ini? Bagaimana cerita kalian dan sebagainya ya. Tapi kita mau lihat, kita afirmasikan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini ya. Yang sesungguhnya sangat bergantung atau sangat tergantung sama kamu ya. Kita lihat dulu bagaimana cerita kalian yang sesungguhnya sangat tergantung sama kamu atau bergantung sama kamu ya. Yang pertama adalah energi dari fun connection ya. Kalau Sora lihat di sini, hubungan kalian itu dari awal sudah diawali oleh hubungan yang kayak menyenangkan ya. Jadi hubungan ini diawali dengan hubungan yang menyenangkan, banyak tertawa, banyak bercanda. Jadi mungkin saja kamu berdealing dengan orang yang suka bercanda, suka throwing jokes gitu ya. Dan suka humoris juga orangnya, dan atau mungkin juga kamu yang humoris. Jadi hubungan itu dimulai dengan hubungan yang penuh dengan ketawa, bercanda ya. Jadi ini adalah mungkin hubungan yang santai. Awalnya memang mungkin tidak terlalu diniatkan secara serius atau gimana gitu ya, berat-berat gitu enggak kalau Sora di sini. Nah, ini bisa saja menandakan bahwa sebenarnya mungkin kalian itu awalnya kenalan pun nggak sengaja, sekedar iseng gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kalau Sora lihat di sini, ada kata-kata teamwork. Jadi bisa saja kamu adalah orang yang bekerja dengan orang ini. Jadi kalian mungkin pernah kerja bareng, pernah kerja sama bareng. Dia pernah beli barang sama kamu pernah beli barang sama dia, kamu pernah order barang sama dia, order jasa dan sebaliknya. Atau memang kamu bisa kenalan sama orang ini, mungkin saja dibantuin oleh orang-orang di sekitar ya, dikenalin sama teman-teman, dikenalin sama saudara yang jodoh-jodohin, itu juga bisa ya. Jadi kayak di sini juga ada energi dari seseorang yang bertim sama kamu atau support sama kamu, ya. Nah, energinya juga kamu berdealing dengan seseorang yang punya banyak sekali cerita romantis. Artinya orang ini tuh orang yang cenderung romantis, ya. Mungkin saja kamu sebelumnya tidak pernah membayangkan akan berdealing dengan seseorang yang seperti di cerita-cerita film atau di lagu-lagu, orangnya romantis, mengungkapkan perasaannya mungkin lewat tulisan, lewat lagu, ya. Atau ini adalah sesuatu yang kamu sebenarnya mungkin sudah banyak yang mendapatkan bayangan atau mendapatkan gambaran tentang orang ini, tapi sebelumnya kamu merasa mungkin banyak yang kayaknya ini nggak mungkin deh, Sora, ini sesuatu yang terlalu tidak mungkin. Tapi ternyata kamu bisa ketemu dengan ini dan nyata, ya. Jadi jangan langsung kencang kalau ada apa-apa tuh dipesimisin gitu ya. Nah, orang ini adalah orang yang punya sisi mirror dari kamu, ya. Artinya kekurangan dan kelebihan kalian itu mungkin adalah sesuatu yang sama, ya. Jadi kebiasaan kalian sama, kesukaan kalian sama. Artinya ini adalah orang yang punya sisi yang sama dengan kamu. Jadi negatifnya sama, positifnya sama, kesukaannya sama, kebiasaannya sama. Jadi refleksi satu dengan yang lain, ya. Nah, jadi kalau kamu ketemu dengan orang yang kamu seperti berkaca sama dia, nah ini mungkin adalah orangnya ya. Dan kamu itu sebenarnya cenderung bingung ya, makanya mungkin kamu nonton video ini, kamu bingung sebenarnya sama orang ini. Karena orang ini tuh mengirimkan sinyal-sinyal yang mix ya. Kadang-kadang mungkin dia kelihatan kayak sayang banget sama kamu, tapi kelihatan sebenarnya kadang-kadang dia juga bisa cuek gitu loh ya. Jadi kamu ada di sini kebingungan, sebenarnya dia itu maunya apa. Karena ada sinyal-sinyal yang bercampuran gitu ya, dan kamu tuh seperti bingung ya, takut menerka-nerka seperti apa yang sebenarnya dia mau ya.
Ini juga bisa menandakan kamu ada sisi berdealing dengan seseorang yang misterius. Nah, ingat ya, karena ada mirror effect, sebenarnya bukan cuman dia yang misterius. Kamu ada sisi misterius yang kayak kamu tuh nggak langsung apa ya soalnya bilangnya, kamu nggak langsung terbuka mungkin diri kamu semuanya ya. Kamu lebih kayak membiarkan orang itu untuk tetap mau tahu soal diri kamu gitu loh. Jadi sebenarnya membuat orang lain kepo itu sebenarnya tidak terlalu buruk sebenarnya ya. Itu kan sebenarnya dengan porsi yang tepat, itu adalah tetap membuat hubungan itu menarik. Karena apa? Selalu ada sisi kita ingin tahu tentang orang itu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi dari sebuah persatuan yang kencang ya. Artinya ada energi kecocokan dan terikat yang kuat sebenarnya di sini. Oke. Kita mau lihat ya. Ciri-ciri siapakah orang ini yang sebenarnya dia sangat bergantung sama kamu ya. Yang pertama, orang ini adalah sebenarnya orang yang sudah cukup mandiri ya. Orang yang dalam posisi pekerjaan tuh posisinya sudah cukup baik atau dia sudah punya usaha sendiri, itu ada. Bertubuh agak besar dan dia adalah seperti figur kebapaan atau keibuan ya. Sifatnya bisa seperti protektif dan melindungi. Jadi kamu kalau dekat sama dia, kamu merasa seperti bukan cuma dapat pasangan atau dapat teman ya, tapi juga seperti mendapatkan seorang abang atau seorang kakak gitu ya, atau seorang yang bisa melindungi gitu ya, seperti dapat bapak atau ibu. Itu juga Sora lihat di sini. Di sini ada figur anak-anak. Ini bisa berarti dua ya. Kalau Sora di sini, di balik sikapnya dia yang sangat dominan atau sangat kelihatan protektif dan seperti seseorang yang kuat gitu ya, tapi sebenarnya ada sisi anak-anak di dalam dirinya dia. Itu yang Sora lihat sendiri di sini. Ada sisi yang sebenarnya manja, butuh kamu. Di balik sikap yang kuat itu sebenarnya ada sikap yang manja. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bisa saja kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya sudah punya anak ya, itu juga bisa. Orang ini adalah seseorang yang sudah banyak pengalaman di dalam hidupnya dia, banyak perjalanan hidup yang sudah dilewati sama dia ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang banyak pengalaman. Dari segi usia mungkin ada beberapa lebih tua dari kamu atau dari pengalaman sudah cukup banyak ya. Ada ketulusan di sana dan orang yang memikirkan segala sesuatu untuk jangka panjang ya. Wow, kamu berdealing dengan seseorang yang hangat, friendly ya, positif, orangnya selalu berusaha positive thinking. Di sini juga ada energi dari seseorang yang antusias, bersemangat. Jadi ada sisi divine maskulin di sini ya. Ini juga bisa menandakan orang ini lebih aktif di pagi hari atau bisa saja morning person, itu bisa, atau bisa saja kamu bertemu dia pada saat awal-awal atau sering ketemu dia pada saat justru lebih banyak pada siang hari gitu ya. Tapi sini kelihatan ya, ada energi dari pasangan yang memadu kasih di bawah sinar matahari. Artinya energi dari koneksi pasangan itu sangat tinggi ya. Orang ini itu punya bagaimanapun juga orang ini punya banyak sekali tanggung jawab ya. Orang ini punya banyak tanggung jawab yang jadi kewajibannya dia. Kalau Sora lihat di sini. Jadi orang yang hidupnya itu, tapi dia punya keyakinan apapun yang menjadi tanggung jawab dia akan bisa dia selesaikan. Mungkin dia harus menyekolahkan anaknya, yang tadi Sora bilang, mungkin masih ada tanggungan orang tua, mungkin masih ada properti yang harus dibayar dan sebagainya. Ya. Orang ini juga banyak sekali berdiskusi sama kamu tentang masalah apa yang sedang dia hadapi, apa saja value yang dia pegang, apa saja yang dia yakini. Dia juga banyak sih ngobrol-ngobrol sama kamu, nanyain hal-hal apa sih yang sebenarnya jadi value-nya kamu, sudut pandangnya kamu ya. Orang ini suka banyak diskusi, suka banyak bicara gitu loh. Nah, ini juga bisa menandakan orang ini itu bekerja ya dalam industri-industri juga yang mungkin harus membuat dia banyak bicara, ketemu sama orang, banyak diskusi. Jadi seseorang yang punya suatu public speaking. Oke. Sekarang kita mau lihat secara garis besar bagaimana perjalanan hubungan kamu dengan dia, dengan orang ini. Hubungan ini itu banyak sekali diwarnai dengan komunikasi secara tertulis, banyak melalui chatting-chattingan. Yang mana komunikasi di antara kalian itu, chatting-chattingan itu semakin membuat hati itu bersemi. Artinya berjalan dengan waktu, ya. Orang ini itu semakin
nyaman sama kamu, ya. Orang yang semakin nyaman, meskipun dia kelihatan sebagai seseorang yang cuek, tapi sebenarnya ini kalau Sora lihat di sini ini kepada cinta yang sangat mandiri. Artinya gini, kalian tuh menjalani walaupun saling sayang, saling cinta, tapi di satu sisi juga ada sisi yang sama-sama mandiri. Jadi tidak, Sora lihat di sini ketergantungannya itu tidak selalu ketergantungan yang besar ya. Jadi artinya gini, kan ada yang tipenya kalau kemana-mana mesti ditemenin, kalau apa-apa mesti diceritain dan sebagainya. Kalau sholat di sini lebih kepada mandiri ya. Ada sisi dia sayang kamu, tapi dia juga punya sebuah kemandirian, ya. Artinya ada bagian-bagian yang dia merasa aku bisa kok handle sendiri. Jadi apa ya? Saling sayang tapi independennya besar, ya. Di sini kalau Sora lihat adalah hubungan yang sama-sama saling banyak terbuka, banyak eksplorasi, banyak perencanaan, banyak saling mau tahu. Jadi ini hubungan yang sangat unik ya, karena independen tapi sama-sama bertumbuh, sama-sama membangkitkan sisi diri untuk banyak belajar, banyak membuat perencanaan, banyak pengetahuan. Jadi ini kualitas hubungan yang sangat bagus, ya. Meskipun memang ya hubungan ini itu pun syarat akan gangguan orang ketiga. Artinya ya bisa saja di satu sisi ya dia juga mungkin ada yang mencoba mendekati atau kamu juga mencoba didekati sama orang lain. Itu yang Sora lihat di sini ya. Hubungan ini yang kayak ada aja yang mencoba mengganggu gitu loh ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kenapa sih sebenarnya orang ini sebenarnya di balik sikap itu semua sebenarnya dia sangat bergantung sama kamu. Ya, kita mau lihat. Kenapa di balik itu semua sebenarnya dia sangat tergantung sama kamu. Kita coba lihat dengan energi dari sini. Ntar ya, lagi ambil kartunya. Oke, kita coba kenapa sebenarnya dia sangat ketergantungan sama kamu. Di sini kalau Sora lihat, kamu itu membuat dia merasa berkecukupan. Kamu memenuhi sisi dia yang kosong, saling mengisi jiwa, saling menghati keterbutuhan. Jadi sebenarnya kalau nggak ada kamu, ya, kalau nggak ada kamu, dia itu bisa ngerasa kosong loh. Jadi kamu itu mengisi sisi dirinya dia yang kelihatan kuat, kelihatan strong, tapi sesungguhnya dia butuh orang yang bisa memenuhi kekosongan jiwanya, kekosongan hatinya. Artinya ada ketergantungan di sini karena kamu mengisi ruang-ruang kosong di dalam dirinya dia. Ya, kamu juga adalah orang yang bisa membuat dia itu tenang, ya, membuat dia merasa nyaman dan membuat dia itu bisa kayak kamu tuh tempat dia merasa lega gitu. Di balik kesibukannya dia, di balik bebannya dia gitu ya yang sangat banyak ya. Ketika bersama dengan kamu, dia merasa sedikit banyak segala masalah itu bisa terasa terkurang atau bisa terlupakan untuk sejenak, ada tempat untuk bersandar. Itu yang Sora lihat di sini sih. Jadi dia merasa dengan kamu tuh ada periode-periode dia merasa lebih light ya, lebih ringan gitu loh dalam menjalankan hari-hari. Jadi dia ketergantungan karena dia sering mencari kamu untuk mencari rasa tenang dan nyaman. Kalian juga punya suatu kebiasaan, satu tradisi, satu hal yang dikerjakan sama-sama dan punya tradisi yang sama. Sehingga kamu juga mungkin banyak membantu dia untuk melakukan apa-apa aja yang jadi tradisinya dia, kebiasaan dia di dalam budaya atau di dalam keyakinan. Jadi semakin dia ngerasa kayak, misalnya contoh ya, kalau tiap kali ada hari raya apa, harus nyediain apa, ya kamu ikutan. Karena kamu nyediain untuk keluarga kamu nyediain juga untuk dia, misalnya kayak gitu. Jadi di sini ada ketergantungan karena kalian ternyata saling mengisi. Ya. Dan di sini kalau Sora lihat dari banyak dari mereka yang secara spiritual itu ada yang mendampingi dan pendampingnya ini juga sering sekali memberikan kode bahwa sebenarnya kamu tuh memang terkoneksi dengan orang ini. Ya, artinya dari akarnya pun dari apa yang mendampingi dia gitu loh ya, sudah memberikan petunjuk bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dia andalkan. Itu yang Sora lihat. Ya. Dan kamu menjadi seseorang yang balance.
ya. Kamu jadi sisi lain di dalam dirinya dia. Jadi kamu seperti yin dan yang-nya, kamu seperti siang dan malamnya. Jadi ada sisi-sisi balancing. Hidup itu kan nggak bisa berat sebelah doang. Kalau dia banyak pakai logika, kamu banyak pakai perasaan. Kalau dia banyak kaku, kamu lebih fleksibel. Kayak gitu sih. Jadi kalau suara di sini, ketergantungannya itu lebih kepada ketergantungan untuk mengisi celah yang kosong. Ketergantungannya bukan ketergantungan bucin, tapi ketergantungan untuk keseimbangan. Ya, jadi dibilang kita ketergantungan nggak sama air hujan? Ya ada ketergantungan karena kita butuh hujan. Tapi ketergantungan kita dengan panas atau tidak? Ketergantungan. Kalau nggak ada panas juga nggak bisa fotosintesis, nggak bisa ada tanaman kita tanam, kita nggak makan gitu loh. Tapi di satu sisi kita juga butuh air hujan gitu loh. Ketergantungan nggak kedua-duanya? Kedua-duanya kita ketergantungan, tapi ada hujan dan panas, mereka ada balance di sana untuk saling bertumbuh dan mengisi. Itu sih yang Sora lihat. Ya. Coba kita lihat ya. Apa yang membuat dia sebenarnya sangat ketergantungan sama kamu? Ya, apa yang sebenarnya membuat dia sangat ketergantungan sama kamu? Oke. Orang ini itu selalu pingin berkomunikasi sama kamu. Ya, jadi kalau dia itu lagi sibuk atau dia lagi banyak kegiatan, di mana dia lagi nggak bisa banyak komunikasi sama kamu, selalu ada di dalam dirinya dia itu kepinginan kayak dibela-belain, pingin komunikasi lagi sama kamu, pingin komunikasi lagi sama kamu, gitu loh. Selalu ada keinginan untuk berkomunikasi sama kamu. Dan dengan kamu, dia merasa bahwa dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Ada energi dari keinginan dia untuk jadi lebih baik dan lagi lebih baik lagi. Jadi, dia merasa kamu jadi salah satu faktor vitamin booster ya, yang bisa membuat dia itu menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih positif. Oke. Yang berikutnya adalah dia juga merasa kalau Sora lihat di sini, kamu pernah dalam periode sama dia itu bukannya putus sih, tapi lebih kepada mungkin agak jauh, ya agak break dulu. Tapi justru ketika break itu, gitu ya, itu membuat dia semakin memahami kalau sebenarnya dia itu sangat tergantung sama kamu dan dia sangat butuh keberadaan kamu, gitu loh. Jadi kayak dengan kemarin mungkin sempat break, dia lagi sibuk, kamu lagi sibuk, gitu loh ya. Itu membuat dia itu malah banyak belajar bahwa ternyata dia sangat bergantung dan butuh kamu. Jadi butuh saling mengisi. Jadi di sini bukan ketergantungan yang negatif, tapi lebih kepada ketergantungan saling keterbutuhan untuk mengisi. Dan dia sebenarnya berharap kalau kalian punya masa depan sama-sama ke depannya gitu ya. Dia berharap ada masa depan buat kalian sama-sama. Dan dia merasa kamu sama dia itu memang harusnya sama-sama. You and I weren't meant to be together. Harusnya kita itu saling sama-sama gitu loh. Dan kalau aku harus berjauhan dari kamu, aku merasa nggak bisa. Artinya orang ini memang ketergantungan. Dia itu kalau jauh dari kamu, nggak ada kabar dan sebagainya, kayak kemarin ya, mungkin ada break di antara kalian, apapun itu ya, itu membuat dia itu kangen kamu banget dan merasa oleng ya. Karena dia selalu memikirkan kamu sepanjang waktu. You are on my mind 24/7. Sepanjang waktu dia memikirkan kamu. Ada energi ketergantungan yang besar. Ya. Selain itu, kamu tuh selalu punya energi yang membuat dia itu, energi kamu selalu bisa narik dia lagi. Ya. Tapi Sora melihat ya, jalannya hubungan ini tuh santai gitu. Hubungan ini tuh nggak yang dipaksakan, hubungan yang santai gitu ya. Hubungan yang tahu bahwa masing-masing masih punya tanggung jawab, hubungan yang sama-sama ada sisi yang diri sendiri kekurangan dan kelebihannya apa gitu loh ya. Tapi artinya hubungan ini itu kayak pingin bertumbuh gitu kalau yang Sora lihat. Ya. Dan dia merasa meskipun kayak kalian punya jalan yang beda, tapi dia merasa kayak selalu saja ada bisa jalan untuk kalian baik. Jadi gini, meskipun kalian ada di jalur yang berbeda, dia merasa pada akhirnya kalian itu akan selalu sama-sama. Karena pikiran itu tidak bisa dibohongi. Energi dari pikiran itu sangat mendominasi dan sangat kuat di sini untuk dia terkonek sama kamu.
memang sudah ketergantungan yang besar gitu loh ya. Oke. Nah, hanya salah satu masalah terbesarnya adalah banyaknya interupsi dari pihak luar, yaitu orang ketiga. Jadi hubungan ini memang kenapa? Ya, itu hubungan ini banyak sekali godaannya. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, dia menyadari bahwa dia butuh berkomitmen terhadap kamu, karena banyak sekali interupsi dari pihak luar yang harus kalian waspadai. Ya, kadang-kadang kejahatan bukan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan nih. Ada love triangle, ada cinta segitiga. Jadi mungkin saja masalah yang terjadi pun ada interupsi orang ketiga yang masuk. Kalau ada yang salah satu jadi masalah isu kalian, itu adalah orang ketiga ya. Yang seorang melihat, dia menyadari gitu loh ya, adanya hal itu ya tuh. Nah, jadi Sora, gimana ke depannya akan hubungan ini? Kita akan coba lihat ya. Gimana kira-kira ke depannya hubungan ini? Gitu loh. Kenapa? Karena Sora di sini mulai goyang dengan hadirnya orang ketiga. Apakah hubungan ini masih bisa berjalan seterusnya? Oke. Ada energi dari Two of Cups, energi dari persatuan dua jiwa. Jadi meskipun mungkin akan ada diwarnai dengan hadirnya orang ketiga, ya kalau Sora lihat di sini, tapi akan selalu ada dari energi persatuan kembali. Karena di sini ada hubungan secara jiwa, soulmate atau twin flame. Dan kalau Sora lihat di sini, energi dari si Divine Feminine, yaitu kamu yang Sora banyak menonton ini banyak energi yang kuat kok. Ya. Energi dari seorang Divine Feminine itu sangat kuat ya, yang menjaga, memelihara. Jadi pada akhirnya, meskipun akan ada interupsi mungkin orang ketiga, sekedar flirting dan sebagainya, pada akhirnya akan selalu kamu adalah rumah bagi jiwanya dia. Kamu adalah tempat di mana dia merasa taking care. Ya, pada akhirnya akan selalu dia berkooperatif dan berkoordinasinya sama kamu. Artinya dia tahu bahwa kamu yang bisa support dia untuk sepenuhnya. Ya, Sora tidak akan membaca tentang adegan orang ketiganya itu gimana-gimana, karena situasi juga nanti pembacaan akan mungkin jadi panjang. Tapi intinya kalau Sora lihat, masalah kalau kalian ada yang diinterupsi adanya orang ketiga, nanti dia akan balik kok. Karena dia tahu, hanya kamu yang bisa buat balancing dia, dan ketergantungan dia itu cuma ada di kamu, karena kamu yang bisa men-taking care-nya. Oke? Itu yang Sora lihat. Jadi untuk kamu yang lagi mungkin mengalami periode diganggu orang ketiga tadi, yuk diperbanyak berdoa, berserah sama Tuhan. Semesta juga akan memberikan kok jalan keluar yang terbaik kalau memang kamu juga ingin fokus menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Sabar gitu, karena namanya relationship itu kan kadang-kadang ada prosesnya ya. Tapi padahal kalau Sora di sini ada ketergantungan yang pasti akan ujungnya membawa balik lagi dia ke kamu gitu ya. Nih, under the deck-nya adalah ada stres atau hal-hal kecil yang mengganggu ya. Tapi selalu akan ada bouquet, selalu akan ada bunga, ya, selalu akan ada hal baik yang akan hadir kembali. Jadi ada masalah-masalah di sini yang mengganggu dan di sana, tapi akan selalu ada kabar baik yang akan datang nantinya. Jadi itu Sora doakan semoga ini benar-benar terjadi. Ada hubungan positif lah istilahnya antara kamu sama dia, karena koneksinya kuat, ketergantungannya besar. Jadi meskipun sekarang dia menjauh, nanti akan ada waktunya kok. Tanpa dia sadari dia akan balik ke kamu, ya. Oke, kita mau lihat untuk astrologinya. Sudah lama tidak kita pakai dice. Wow, ini hari ini agak panjang ya readingnya ya. Oke, pakai dice. Aquarius, Aries, Leo, Cancer, Sagittarius, Taurus, Pisces. Wow, energinya satu-satu semua adil ya. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Yang sesungguhnya bergantung sama kamu. Ada A, N, A, M, L, K, R. Ada T, G, S. Ada V, J, Q, Z. CF dikit lagi ya. Ada H, N, dan G. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, dan sebagainya.
Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sarah. Dan jangan lupa ya untuk personal reading, linknya ada di bawah. Untuk yang mau donasi juga linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.